Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nela Rosa Anggola, Rahmatika Aini, dan Cinta Lestari Borulubis akan membahas materi mengenai sudut dan jarak antara dua bidang rata. Apa saja materi yang akan kita bahas? A. Sudut antara dua bidang rata. B. Jarak sebuah titik dan sebuah bidang rata. C. Jarak antara dua bidang rata yang sejajar. D. Persamaan garis lurus dari perpotongan dua bidang rata. E. Persamaan berkas bidang rata dan jaringan bidang rata. Langsung saja, saya Rahmatika ini NIM 1930 1054 akan membahas materi mengenai A. Sudut antara dua bidang rata. Sudut antara dua bidang rata adalah sudut antara vektor-vektor normalnya. Misalkan, bidang-bidang F1 itu sama dengan A1F ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, dan V2 A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0, maka vektor normalnya adalah vektor N1 sama dengan A1, B1, C1, dan vektor N2 sama dengan A2, B2, C2. Maka rumusnya cos theta sama dengan vektor N1 dikali vektor N2 per mutlak vektor N1 dikali mutlak vektor N2 sama dengan A1 dikali A2 ditambah B1 kali B2 ditambah C1 kali C2 per akar A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat seperti yang ada slide di sini. Langsung saja kita masuk contoh soal. Tentukan besar sudut antara X ditambah Y ditambah Z ditambah 3 sama dengan 0 dan 2X ditambah Y ditambah 2Z dikurang 11 sama dengan 0. Penyelesaiannya, cos theta sama dengan A1 kali A2 ditambah B1 kali B2 ditambah C1 kali C2 per akar A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Maka cos theta-nya A1 sama dengan 1, A2 adalah 2, 1 kali 2 ditambah 1 kali 1 tambah 1 kali 2 per akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali akar 2 kuadrat ditambah, sebenarnya ini adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, maka 2 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 5 per akar 3 dikali 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat adalah akar 9. Maka cos theta sama dengan 5 per 3 akar 3. Maka sudutnya adalah 15,79. Yang B, jarak sebuah titik dan sebuah bidang rata. Bagaimana menemukan persamaan jarak sebuah titik dan sebuah bidang rata serta jarak antara dua bidang sejajar? Untuk memperoleh persamaan jarak antara sebuah titik dan sebuah bidang rata tersebut, perhatikan dan pahami langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, misalkan persamaan bidang rata P1 sama dengan X kali cos alpha ditambah Y dikali cos beta ditambah Z kali cos gamma sama dengan 0, dengan P adalah jarak titik O 0,0,0 ke bidang rata V1 sama dengan 0. Ambil sembarang titik R sama dengan X1 dikali Y1 kali Z1, di mana R itu bukan elemen dari
V1 atau sama dengan 0. Yang kedua, untuk menentukan jarak titik R X1, Y1, Z1 ke bidang V1 sama dengan 0 dengan cara membuat bidang rata V2 sama dengan 0 melalui titik R X1, Y1, Z1 yang sejajar dengan V1 sama dengan 0. Berarti vektor normal V1 tambah V1 dan V2 sama seperti gambar berikut ini. Bidang rata V1 sama dengan 0 sejajar dengan V2 sama dengan 0. Yang ketiga, misalkan D adalah jarak bidang rata V1 sama dengan 0 dengan titik R, maka jarak O ke V2 sama dengan 0 adalah V tidak sama P kurang lebih dengan D, artinya jika R di antara 0 di V1 sama dengan 0, maka jarak O ke V2 itu adalah 0, adalah P dikurang D. Dan jika R tidak di antara O dan V1 sama dengan 0, maka jarak O ke V2 itu sama dengan 0 adalah P ditambah D. Yang keempat, akibat dari pernyataan nomor 3 diperoleh suatu persamaan bidang rata, yaitu V2 sama dengan X kali cos alfa ditambah Y dikali cos beta ditambah Z dikali cos gamma sama dengan P kurang lebih plus minus D, karena titik R pada V2 sama dengan 0. Berarti terpenuhi persamaan X1 cos alfa ditambah Y1 cos beta ditambah Z1 cos gamma sama dengan P plus minus D, atau plus minus D sama dengan X1 kali cos alfa ditambah Y1 cos beta ditambah Z1 cos gamma dikurang P. Jadi, jarak sebuah titik R ke bidang rata V1 sama dengan X cos alfa ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan 0 adalah D mutlak dari X1 cos alfa ditambah Y1 cos alfa ditambah Z1 cos gamma dikurang P. Yang kelima, jika V1 sama dengan AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0, maka jarak titik R ke V1 sama dengan 0 adalah D mutlak dari AX1 tambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Masuk ke contoh soal. Hitunglah jarak antara bidang rata V sama dengan 6X dikurang 3Y ditambah 2Z dikurang 13 sama dengan 0 dengan titik R-nya 7, 3, 4. X-nya 7, Y-nya 3, Z-nya 4. Penyelesaiannya. Rumus tadi sudah dibahas, yaitu D sama dengan mutlak AX1 tambah BY1 ditambah CZ1 tambah D per akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka substitusikan nilai A, B, C, dan titik R ke dalam persamaan tersebut, sehingga diperoleh mutlak 6 dikali 7 dikurang 3 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 kurang 13 per akar-akarnya tadi 6 kuadrat ditambah D-nya 3 kuadrat ditambah C-nya 2 kuadrat. Maka diperoleh hasil mutlak 28 per akar 49. Akar 49 7, maka 28 per 7 sama dengan D. Jadi jarak titik R 7, 3, 4 ke bidang rata V 6X
kurang 3Y tambah 2Z kurang 13 sama dengan 0 adalah 4. Yang C, jarak antara dua bidang rata yang sejajar. Untuk menentukan jarak antara dua bidang rata yang sejajar, maka perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, misalkan B1AX A1X tambah B1Y tambah C1Z tambah B1 sama dengan 0, dan P2 A2X tambah B2Y tambah C2Z tambah D2 sama dengan 0. Selebihnya bisa dibaca di slide ini. Yang keempat ini perlu diingat bahwa jarak titik R 0,0Z ke bidang rata V2 sama dengan 0 dan jarak titik P ke bidang rata V1 sama dengan 0 akan memiliki jarak yang sama karena kedua bidang rata tersebut sejajar. Langsung saja masuk contoh soal. Hitung jarak antara bidang rata V sama dengan X tambah Y tambah Z sama dengan 4 dan bidang rata W sama dengan X tambah Y tambah Z sama dengan 10. Yang pertama, syarat dari bidang rata V itu sejajar dengan W adalah memiliki vektor normal yang sama atau NV sama dengan NW. Pastikan vektor normal kedua bidang rata V itu NV sama dengan 1, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1, dan NW-nya X-nya 1, Y1, Z1, karena NV sama dengan NW berarti V sejajar dengan W. Yang keempat, ambil sebarang titik pada bidang rata W yaitu L, X-nya 0, Y, dan 0. Substitusikan titik tersebut ke bidang rata W sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 10. Jadi titik R-nya X-nya 0, Y-nya 10, Z-nya 0. Yang ketiga, kemudian carilah jarak titik R 0, 10, 0 ke bidang rata V X tambah Y tambah Z sama dengan 4 dengan menggunakan persamaan yaitu B sama dengan mutlak A X 1 tambah B Y 1 tambah C Z 1 tambah D per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Maka substitusikan nilai A 1, B 1, C 1, D min 4, X1 sama dengan 0, Y1 sama dengan 10, dan Z1 sama dengan 0 ke dalam persamaan D. Maka hasilnya 6 mutlak 6 per akar 3 dan hasilnya adalah 2 akar 3. Jadi jarak antara bidang rata V X tambah Y tambah Z sama dengan 4 dan bidang rata W X tambah Y tambah Z sama dengan 10 adalah 2 akar 3. Dua bidang rata. Di dalam ilmu ukur analitik, ruang garis lurus dinyatakan sebagai perpotongan dua buah bidang rata yang tidak sejajar. Kita dapat pula menyatakan suatu garis lurus sebagai perpotongan sebarang dua bidang rata yang melalui garis lurus tersebut. Caranya, yang pertama, perhatikan pada slide pada gambar 6.4. Pada garis panah biru dilambangkan dengan G, yang dimana G itu adalah perpotongan dua buah bidang rata, yang mana V1 nya kongrues terhadap A1X tambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, dan V2 kongrues terhadap A2X tambah B2Y tambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Maka bentuk persamaan yang didapatkan dari garis lurus G adalah G kongrues pada V1 kongrues A1X ditambah B1Y tambah C1Z tambah D1 sama dengan 0, dan V2 kongrues A2X tambah B2Y tambah C2Z tambah D2 sama dengan 0. Untuk menentukan vektor arah dari garis lurus perpotongan dua buah bidang rata,
dapat teman-teman perhatikan pada slide gambar yang ada pada slide ini, terlihat bahwa vektor normal bidang rata adalah N1 sama dengan A1, B1, dan C1, dan N2, A2, B2, C2. Jelas bahwa N1 kali N2 sama dengan A, yang merupakan vektor arah dari garis G adalah P sama dengan ABC sama dengan nilai mutlak IJK A1, B1, C1, A2, B2, C2 sama dengan B1, C1, B2, C2, C1, A1, C2, A2, A1, B1, A2, B2. Untuk mengubah persamaan V1 sama dengan 0 dan sama dengan V2 menjadi bentuk persamaan umum garis lurus, yaitu X dikurang X1 per A sama dengan Y dikurang Y1 per A sama dengan Z dikurang Z1 per C, dan menentukan koordinator titik X1, Y1, dan Z1. Langkah selanjutnya, untuk menentukan koordinat titik X1, Y1, Z1, ambil sembarang titik pada garis lurus. Biasanya titik yang diambil adalah titik potong dengan bidang berkoordinat. Misalnya pada bidang X 0Y, maka Z sama dengan 0. Diperoleh persamaan A1X tambah B1Y tambah D1 sama dengan 0, A2X tambah B2Y tambah D2 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk mencari nilai X dan Y dari persamaan di atas, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan determinan atau dengan cara eliminasi dan substitusi. Jika persamaan telah diselesaikan dengan cara determinan, dapat dilakukan dengan cara X sama dengan nilai mutlak min D1 B1 min D2 B2 dibagi dengan nilai mutlak dari A1 B1 A2 B2, dan Y sama dengan nilai mutlak A1 min D1 A2 min D2 dibagi dengan nilai mutlak A1 B1 A2 B2. Jadi diperoleh titik R, yaitu X, Y, 0. Untuk contoh, kita misalkan pada persamaan X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 1 dan 3X kurang Y tambah 5Z sama dengan 8 adalah persamaan-persamaan garis lurus yang merupakan perpotongan bidang-bidang X kurang 2Y tambah Z dikurang sama dengan 1 dan 3X kurang Y tambah 5Z sama dengan 8. Untuk penyelesaian, pertama, kita cari vektor arah dari persamaan X kurang 2Y tambah Z sama dengan 1 dan 3X kurang Y tambah 5Z sama dengan 8, di mana A-nya sama dengan nilai mutlak min 2, 1, min 5, 8, yaitu min 9, B 1, 1, 5, 3 sama dengan 2, dan C 1, min 2, 3, min 1 sama dengan 5. Jadi, vektor arah garis lurus adalah min 9, 2,5. Sekarang kita cari titik R, X1, Y1, Z1. Dengan cara determinan, kita ambil Z sama dengan 0
maka diperoleh suatu persamaan X sama dengan 2Y sama X kurang 2Y sama dengan 1 dan 3X kurang Y sama dengan 8. Jadi X sama dengan 1, nilai mutlak 1 min 2, 8 min 1 dibagi dengan 1 min 2, 3 min 1 sama dengan 15 dibagi 5, hasilnya adalah 3. Dan untuk Y, 1 nilai mutlak 1 dan 1, 3, 8 dibagi dengan 1 min 2, 3 min 1 sama dengan 5/5 dibagi 5/5, hasilnya yaitu 1. Jadi titik yang melalui garis lurus tersebut merupakan perpotongan kedua buah bidang rata V1 dan V2 adalah 3, 1, dan 0, sehingga diperoleh persamaan garis lurus adalah X, Y, Z sama dengan 3, 1, 0 ditambah min 9, 2, 5. Selanjutnya yaitu E, persamaan berkas bidang rata dan jaringan bidang rata. Yang pertama, misalkan ada dua buah bidang rata, V1 sama dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, berpotongan dengan V2 A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D1 sama dengan 0, maka perpotongannya berbentuk garis lurus seperti yang terlihat pada gambar 6.6 di bawah ini. Begitupun dengan masalah yang kedua. Jika bidang rata V1 sama dengan 0 sejajar dengan bidang rata V2 sama dengan 0, maka persamaan berkas bidang rata dapat ditulis menjadi A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan K, atau A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan K, menjadi persamaan 2, 3. Berikutnya masalah 6.8. Tentukan persamaan bidang rata W yang sejajar dengan bidang V1 sama dengan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1, dan melalui titik potong bidang-bidang V2 sama dengan X sama dengan 3 dikali V3 sama dengan Y sama dengan 4 dan V4 sama dengan Z dikurang 0. Penyelesaiannya seperti slide ini. Jadi dapat disimpulkan persamaan bidang rata W adalah X ditambah Y ditambah Z dikurang 7 sama dengan 0. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.